Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalunya kita mengikuti ajarannya, dengan selalunya kita mengikuti perintahnya, kita akan berkumpul bersama-sama di jannahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebagaimana yang ditugaskan untuk menjelaskan PPT tentang bab 3, yakni pengurusan jenazah, takziah dan ziarah kubur. Yang pertama, pengurusan jenazah. Dalam sebuah hadis yang mengandung perintah untuk menalkinkan orang yang sedang sakaratul maut atau orang yang hendak meninggal dunia dengan ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, sebagaimana yang diperintahkan, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Muslim yang berbunyi wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likinu mautakum la ilaha illallah. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mereka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarilah orang yang hendak mati, orang yang akan mati atau yang sedang sakarat dengan ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Hadis riwayat Muslim. Sebagaimana yang kita ketahui, hukum pengurusan jenazah merupakan fardu kifayah, yang mana wajib bagi seluruh umat Islam. Akan tetapi apabila ada satu umat Islam yang mewakili, maka gugurlah kewajiban tersebut. Akan tetapi jika tidak ada yang mewakili, maka semua umat Islam akan berdosa. Satu kampung itu akan berdosa, satu kaum itu akan berdosa. Sebagaimana ada beberapa tahapan dalam pengurusan jenazah ini. Tahapan yang pertama ini yakni memandikan jenazah. Memandikan jenazah ini bertujuan untuk menyucikan dari najis dan kotoran dengan air minimal 3 kali siraman. Jika tidak ada air ini dapat digantikan dengan tayamum, yakni dengan mentayamumkan jenazah. Adapun syarat-syarat dalam memandikan jenazah ini, yang pertama yakni jenazah beragama Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Yang ketiga, bukan bayi yang lahir prematur atau belum sempurna bentuknya. Yang keempat, tidak mati syahid atau mati membela agama Islam. Selain syarat-syarat tersebut, ada tahapan-tahapan atau cara memandikan jenazah. Cara yang pertama ini, memandikan jenazah dilakukan di tempat yang tertutup untuk melindungi auratnya. Cara yang kedua, meletakkan jenazah di tempat yang tinggi dan memberi alas di bawahnya demi kenyamanan jenazah. Meskipun jenazah sudah tidak hidup, tetapi Allah masih memerintahkan kepada saudara-saudara Islam untuk memberi kenyamanannya. Yang ketiga, memberi kain basahan untuk menutupi aurat jenazah. Yang kelima, menekan dan mengurup perut jenazah dan mengeluarkan kotoran. Yang kelima, mengalirkan air ke seluruh tubuh jenazah minimal 3 kali siraman. Yang keenam, jenazah diwudukan. Yang terakhir, jenazah diwudukan. Kemudian selain tahapan memandikan jenazah, ada juga tahapan mengafani jenazah. Jenazah kalau sudah dimandikan akan dikafani. Mengafani jenazah bukan sembarangan mengafani, akan tetapi ada beberapa kriteria yang harus dilewati. Kriteria yang pertama yakni kain yang digunakan adalah kain yang baik, bersih, tidak terbuat, atau yang paling penting adalah tidak terbuat dari sutra atau emas.
Mengenai jumlah kainnya, para ulama berbeda pendapat. Jenazah laki-laki menggunakan satu helai kain kafan untuk menutupi seluruh tubuh, dan ulama berpendapat menganjurkan menggunakan 3 helai kain kafan. Kemudian untuk perempuan kain kafannya paling sedikit 3 helai. Para ulama menganjurkan perempuan memakai 5 helai kain kafan, 5 lapis kain kafan. Adapun cara mengafani jenazah berbeda-beda. Ada cara mengafani jenazah berbeda antara cara mengafani jenazah laki-laki dengan mengafani jenazah perempuan. Cara mengafani jenazah laki-laki yakninya berdasarkan hadis muttafaq alaih bahwa Rasulullah dikafani 3 lapis kain putih dari katun, kain putih yang bersih yang terbuat dari kapas dan bukan dari emas, dan tidak dipakaikan baju kurung di dalamnya. Kemudian cara mengafani jenazah perempuan berdasarkan hadis Ahmad dan Abu Daud menjelaskan tentang 5 lembar kain kafan, yaitu kain yang pertama sebagai basahan, yang kedua baju atau atasan, yang ketiga sebagai penutup kepala yang menutup seluruh rambut, yang keempat kerudung kain yang menutupi hingga dada, yang kelima penutup seluruh tubuh. Selanjutnya tahapan setelah mengafani jenazah yakni tahapan menyalati jenazah. Adapun untuk mensalati jenazah ada 2 syarat. Syarat yang harus dimiliki jenazah dan syarat yang harus dimiliki orang yang mensalati jenazah. Syarat jenazah yang harus disalati adalah jenazah beragama Islam. Yang kedua, jasad jenazah ada di tempat. Yang ketiga, jenazah ada di hadapan orang-orang yang sholat. Yang kelima, diketahui secara pasti bahwa dia pernah hidup. Yang keenam, jenazah itu suci. Yang ketujuh dan yang terakhir, bukan karena mati syahid. Kemudian syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang mensalati jenazah yakni yang pertama beragama Islam, yang kedua berakal, mumayyiz, menutup aurat, suci dari hadas besar dan kecil, dan menghadap kiblat. Itulah ada 2 syarat yang harus dimiliki oleh jenazah dan syarat yang harus dimiliki orang yang mensalati jenazah. Kemudian tahapan yang terakhir yakni tahapan penguburan jenazah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, segerakanlah mengubur jenazah. Jadi dalam penguburan jenazah hendaknya pada waktu yang tepat. Waktu yang ulama anggap makruh adalah saat matahari terbit, saat matahari tepat berada di atas kepala, dan saat matahari terbenam. Itulah saat-saat yang makruh menurut para ulama. Baik, itulah tahapan-tahapan dalam pengurusan jenazah. Kemudian kita akan membahas tentang takziah dan ziarah kubur. Takziah merupakan melayat yang kita kenal dengan melayat atau dilakukan atau sebuah hal yang dilakukan mendatangi keluarga jenazah untuk menghibur dan mendoakan agar keluarga sabar dan tabah. Hukum melaksanakan takziah adalah sunnah menurut pendapat fuqaha dari 4 mazhab dan wahada az-zahili ahli fikih dan usul fikih. Takziah sunnah dilakukan dengan tenggang waktu 3 hari 3 malam. Sesudah itu hukumnya makruh, kecuali bagi orang yang tidak berada di tempat, agar tidak membangkitkan kembali kesedihan orang yang terkena musibah. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk orang yang bertakziah, sebagaimana dalam sebuah hadis muttafaq alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai ia disalati, maka pahalanya adalah 1 qira'. Dan barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai ia dikubur, maka pahalanya 2 qira'.
Dan bertanyalah seorang sahabat, apakah dua kirat itu? Rasulullah SAW menjawab, semacam dua gunung yang besar sekali. Hadis menurut muttafaq alaih. Kemudian ziarah kubur. Ziarah kubur dapat diartikan sebagai berkunjung ke makam. Berkunjung ke makam seseorang untuk berbuat baik dengan cara memohon ampunan. Dan bukan hanya untuk memohon ampunan bagi orang yang telah meninggal, tetapi untuk mengingatkan diri kita sendiri bahwa suatu saat nanti kita akan seperti mereka. Jadi pada ziarah kubur ini untuk meningkatkan keimanan kita, untuk berbuat baik. Ziarah kubur sangat dianjurkan dengan tujuan mengambil pelajaran dan mengingatkan kepada kehidupan akhirat. Ketentuan ziarah kubur, yang pertama adalah ziarah diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Diutamakan pada hari Jumat, mengucap salam dengan membaca doa, membaca ayat Al-Quran seperti surat Yasin, dan memperbanyak zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala dan lainnya. Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekian dari saya. Saya Fikran Sasma pamit undur diri. Sekian, nun wal qalami wa masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.